Market Analysis 21 September 2022, kita akan lihat sejenak apa saja yang menggerakkan market terutama di sesi Asia siang ini yang ternyata mengalami dorongan kenaikan untuk safe haven gold, lalu kemudian juga risk asset seperti currency dan juga sekuritas terutama pasar saham mengalami penurunan yang cukup signifikan. Oke, diawali dengan breaking news. Putin mengumumkan mobilisasi parsial dan ini tanda-tanda bahwa dia mengirimkan tambahan dukungan ke militer Rusia. Ya, Putin menuduh Barat ingin menghancurkan Rusia dan mengubah rakyat Ukraina menjadi makanan meriam. Putin juga memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk memberi status hukum pada sukarelawan yang bertempur di Donbas dan termasuk juga mendukung referendum yang diumumkan oleh daerah-daerah pendudukan di Ukraina untuk bergabung ke Rusia. Putin juga mengumumkan mobilisasi parsial, yaitu hanya warga negara yang saat ini berada di cadangan yang akan dikenakan wajib militer, dan tentunya mereka-mereka yang sudah pernah bertugas di angkatan bersenjata yang memiliki spesialisasi militer tertentu dan pengalaman yang relevan. Ya, harga emas mengalami lonjakan kenaikan sampai 1676 dan sekarang bertahan di area 1669, 1671, keluar dari tekanan yang memang seharusnya sudah bisa terjadi sejak sesi Asia ini. Lalu kemudian juga risk asset, currency, euro, dan juga pound sterling mengalami penurunan. Bahkan euro kembali turun di bawah 0,99. Pasar saham jelas anjlok merespon hal tersebut sebagai kejadian geopolitik dan itu adalah negatif untuk pasar saham. Apakah hal ini akan terus berlanjut? Well, karena nanti malam kita akan berhadapan dengan pengumuman FOMC, saya pikir ini hanya efek sementara, tapi lihat saja perkembangan lebih lanjut. Kalau memang ternyata hal ini direspon oleh pihak barat, lalu kemudian ada juga pergerakan-pergerakan dari geopolitik, maka hal tersebut akan menguntungkan di sisi safe haven gold. Lalu bagaimana dengan FOMC? FOMC akan menjadi cerita lain yang dikarenakan potensinya juga akan menekan atau bahkan bisa saja mendorong risk asset. Market pricing jelang keputusan FOMC yang akan diumumkan 22 September di jam 1 dini hari. Dari suku bunga tersebut, justru kalau kita bicara tentang apa yang sudah diantisipasi oleh market, ialah 75 versus 100 basis point. Ada 80% peluang untuk kenaikan 75 basis point, sementara sedikit saja peluangnya untuk 100 basis point. Dan sementara kalau misalkan adu antara 75 versus 50, ternyata 90% kesempatan yang paling besar adalah tertuju kepada kenaikan 75 basis point. Ini berarti jelas suku bunga sudah diantisipasi di angka 75 basis point. Sementara untuk terminal rate sendiri, kisaran 4,25 sampai 45% dari FOMC projection untuk sampai bulan Maret 2023. Sementara sebelumnya kisaran berada di 3,75 sampai 4%. Dan kalau kita lihat dari akhir tahun 2022, harapan untuk yang terbaru adalah di 4 sampai 4,25%, sementara kisaran sebelum CPI dirilis adalah berkisar di 3,75 sampai 4%. Artinya, apapun yang terjadi, kalau memang ternyata diumumkan lebih agresif, lalu kemudian ada kemungkinan sampai bulan Maret maju sampai 4,25 sampai 45%, itu adalah sesuai dengan ekspektasi ataupun harapan mereka. Yang artinya pula, ada kemungkinan kecenderungan berbalik ataupun reverse response. Nah, bagaimana efek dengan pasar? Ini yang sudah kita jelaskan di saat live streaming hari Senin. Anda tinggal cek ulang dengan video yang sudah ada rekamannya di channel YouTube kami. Agresif Fed antara 75 dan rumornya ada 100 basis point. Jika memang 75 basis point, maka diperkirakan market sudah merespon lebih dulu sehingga kita mendapatkan kenaikan untuk rebound untuk indeks saham, lalu kemudian gold dan juga ada currency termasuk juga komoditi minyak. Sementara jika terjadi kejutan kenaikan 100 basis point, maka indeks saham, gold, other currency dan oil akan mengalami depresiasi ataupun tekanan. Sementara itu, respon untuk USD Japanese Yen sendiri, kalau misalkan bergantung kepada apa yang dilakukan oleh Fed, maka kita berharap nantinya kalau terjadi kenaikan 75 basis point, maka kemungkinan potensinya dia akan dukung untuk mengalami penurunan atau koreksi. Sementara kalau kenaikan 100 basis point atau lebih hawkish, maka USD Japanese Yen dipastikan akan kembali naik dan bahkan tembus resisten 145. Ini adalah proyeksi bank pada FOMC. Nomura di tempat tertinggi dengan mengharapkan ekspektasinya adalah suku bunga September naik sekitar 100 basis point. Sementara yang lainnya, Goldman, WSJ, Bank of America, ING, JP Morgan, dan ANZ memprediksi kenaikan suku bunga September hanya sekitar 75 basis point dan terminal rates untuk semuanya menginginkan akhir tahun 2022 tetap di 3,75 sampai 4%. Sementara untuk 2023 diperkirakan Nomura mengharapkan ada kenaikan sampai 4,25% di bulan Maret 2023, demikian pula dengan Bank of America dan ING. Sementara untuk JP Morgan, mereka juga sama menginginkannya 4-4,25%, tapi
khusus di bulan Februari 2023. Artinya, setelah kenaikan sampai 4% di akhir tahun 2022, mereka berharap di bulan Februari ada tambahan sekitar 25 basis point. Dan sementara itu, yang paling agresif ataupun yang hawkish adalah ANZ yang memperkirakan kemungkinan terminal risk bisa mencapai 5% di kuartal kedua 2023. Dari semua ini, yang kami tandai dengan lingkaran maupun yang checklist adalah yang diantisipasi market. Artinya, kalau memang ternyata pengumuman sesuai dengan apa yang diinginkan ataupun diantisipasi market, maka kemungkinan peluang bagi dolar akan mengalami penurunan dikarenakan respon sudah terjadi 1 minggu sebelumnya. Sementara kalau memang ternyata yang paling hawkish terjadi, yaitu seperti yang diinginkan Nomura, naik 100 basis poin di bulan September, kemudian juga ada estimasi proyeksi suku bunga berikutnya sampai ke 5%, maka kemungkinan hal tersebut jauh lebih hawkish dan semua market bisa tertekan dan US dollar berarti dalam kelanjutan kenaikan. Nah, mengingat hal tersebut, jika melihat dari 3 pertemuan terakhir, ya, di bulan Mei, saat Fed mengumumkan kenaikan 50 basis point, Anda bisa lihat di sini, seminggu sebelumnya dia mengalami penurunan, lalu kemudian di hari H saat pengumuman justru dia rebound dan mengalami kenaikan. Ya, tanda panah menunjukkan penurunan 1 minggu sebelumnya, sementara panah hijau ini menunjukkan reaksi market saat pengumuman dilakukan. Di pertemuan yang berikutnya adalah 75 basis point kenaikan di bulan Juni. Anda juga lihat pola yang sama, penurunan seminggu sebelum, lalu kemudian di hari H saat pengumuman justru berbalik mengalami kenaikan. Padahal sudah jelas dia menaikkan suku bunga 75 basis point yang cukup besar. Dan terakhir adalah di pertemuan bulan Juli yang juga melakukan kenaikan 75 basis point, dan Anda bisa lihat di sini pergerakan sideways relatif turun 1 minggu sebelumnya, lalu kemudian saat hari pengumuman terjadi kenaikan. Nah, mungkinkah pasar sudah mengantisipasi? Oke, respon seharusnya adalah seperti bagian atas. Jika memang ternyata kenaikan bisa di 75 basis point ataupun 100 basis point, maka ada kemungkinan indeks saham, gold, other currencies, ataupun oil mengalami penurunan karena strong dollar. Tapi kalau 75 basis point tersebut sudah diantisipasi oleh market, maka kemungkinan yang terjadi adalah kenaikan ataupun rebound yang terbatas. Nah, oleh karena itu, di bagian bawah kami cantumkan pula kemungkinan respon yang terjadi berdasarkan histori 3 pertemuan terakhir dan juga jika Fed sesuai ekspektasi market. Maka yang bisa kita lihat kemungkinan kenaikan hanya berkisar 75 basis point dan itu akan mengakibatkan weak dollar yang menguntungkan di sisi indeks saham, gold ataupun other currencies termasuk juga crude oil. Nah, berhubung dengan kenaikan yang sudah terjadi sampai saat ini akibat dari kabar Rusia, maka kemungkinan posisinya sampai sore hari kalau memang ternyata tidak terjadi kenaikan lebih lanjut di atas 1680 untuk gold, maka kemungkinan dia masih bisa mengalami penurunan karena fokus market akan beralih kepada kebijakan suku bunga FOMC malam ini. Ya, beralih kepada outlook dari US dollar atau indeks DXY yang menunjukkan posisinya sedang mengalami kenaikan. Oke, apakah dia terpengaruh dari apa yang diumumkan oleh Putin? Ternyata kita bisa lihat di sini tidak sama sekali. Artinya masih kecenderungan dalam posisi penguatan. Oke, saya hapus trend channel yang sebelumnya dan kita lihat fokus di areal terakhir. Ini adalah areal yang kemarin sempat kita sampaikan ada kemungkinan potensinya jebol atas atau resisten dikarenakan posisi dari potensial areal yang kita sebut dengan bullish rectangle. Ya, bagian bullishnya inilah tiang, lalu kemudian kenaikannya terjadi setelah dia selalu sideways di dalam zona support ataupun resisten. Sampai akhirnya dia pecah atau tembus, maka kenaikan seharusnya akan setinggi bagian tiang ini. Berarti kenaikan tersebut bisa saja melanjutkan sampai ketinggian ini. Ya, kurang lebih kalau misalkan kita asumsikan kenaikan bisa sampai mencapai 111. Dan lalu kemudian kita belum tahu apakah nantinya market sudah dianggap mengantisipasi pengumuman FOMC atau tidak. Bisa saja kalau ternyata dia sudah diantisipasi oleh market, maka kita bisa berharapkan di malam hari saat pengumuman dia kembali mengalami penurunan. Tapi kalau ternyata Fed jauh lebih agresif dari apa yang diperkirakan oleh market, maka kenaikan tersebut bisa melanjut sampai level seterusnya. Dan ini menandakan penguatan US dollar akan mengakibatkan penekanan di sisi risk aset, pasar saham, termasuk juga commodity gold. Sementara di sisi daily kita cek dulu apakah yang terjadi dengan candlestick. Ya, candlestick ternyata tetap dalam jalur kenaikan dan ini masih tetap bertahan di zona resisten. Ya, kita tandai saja zona ini adalah area resisten tangguh yang sekarang sedang diuji. Kalaupun misalkan terjadi kenaikan, maka target yang paling potensial
adalah area resisten dari trend channel. Ya, ini berada di kisaran 112 atau 113. Lalu kemudian kalau ternyata di area ini sama sekali tidak menunjukkan penembusan, maka kita bisa saja melihat potensi candle ini ditutup oleh potensi candle bearish atau bahkan shooting star. Kalau itu yang terjadi, maka kita bisa berharap inilah double top, lalu kemudian diharapkan terjadi penurunan. Di sisi lain, US Treasury Yield juga mengalami hal yang serupa. Dia sudah berhasil atau mampu melewati area resisten dari yang kita tulis sebagai double top, namun dia masih tetap terlalu dekat dengan bagian resisten tersebut yang kini berubah fungsi menjadi support. Nah, artinya kita membutuhkan satu candle lagi minimum untuk mengkonfirmasi apakah dia memang betul-betul naik atau dalam hal ini breakout atau hanya terjadi false breakout. Jika terjadi false breakout, maka kita bisa harapkan persis dengan apa yang terjadi pada dolar, yaitu mengalami penurunan kembali. Tapi kalau ternyata Fed cenderung jauh lebih agresif, maka ini adalah momentum dia untuk kembali lanjutkan kenaikan.